بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Halaman kita masuk 82 ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Faslun fi masail tata'allaqu bil kaffarat. Fasl tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kaffarat. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Alhamdulillah. Qal, beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, halaktu ya Rasulullah. Orang tersebut mengatakan, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Lihat di sini, laki-laki tersebut langsung mengatakan halaktu. Kata para ulama, ini menunjukkan dia tahu ilmunya. Ya. Kenapa? Karena dia langsung mengatakan halaktu, aku binasa. Berarti dia tahu ilmunya. Qal, kata Rasul, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau binasa? Qal, dia mengatakan, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Maknanya di siang hari bulan Ramadan. Qal, kemudian Rasul menimpali, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan? Qala la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendapati memiliki sesuatu yang bisa engkau pakai untuk membebaskan budak? Maksudnya, apakah engkau mampu membebaskan budak, baik budakmu sendiri atau harta untuk membeli budak? Qala la, dia menjawab, la, tidak ada, tidak mampu. Qal, kata Rasul, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab, tidak mampu. Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tajidu ma tut'im sittina miskinan, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Lihat di sini bahasanya Rasul, fahal tajiduma, apakah engkau mendapati sesuatu yang bisa engkau beri makan orang miskin dengan sesuatu tadi? Maksudnya gini, baik dia membeli, punya mal, punya harta untuk membeli sesuatu yang
bisa diberikan untuk 60 orang miskin, atau memang ada makanannya? Qala la, katanya dia, tidak ada ya Rasulullah. Qala thumma jalasa, kata Abu Hurairah, kemudian laki-laki tersebut duduk. Tidak lama kemudian, fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Tidak lama kemudian, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi berupa satu keranjang tamar. Ya, arok itu ya keranjang lah, ya. Muatnya sekitar 15 sok. Ya. Tapi keranjang tersebut berupa anyaman, ya. Miripnya agak mirip zanbil. Zanbil itu sejenis kendi, mirip bentuk kendi itu loh. Tahu antum? Ya. Kayak keranjang, kalau keranjang kita kan lumrahnya kan bulat itu ya. Nah, ambung kalau bahasa dusun, tahu Huzain ya? Nah, dari rotan itulah tadi. Tapi kalau yang arok ini ya yang mirip agak bulat dan itu, nah keranjang-keranjang kayak seperti itu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaq bihadza, engkau gunakan sedekah kurma ini tadi. Nah, muatnya zanbil ini tadi atau keranjang arok ini tadi sekitar 15 sok. Ya. Sedekahkan ini. Qal, lalu dia mengatakan, afqara minna, untuk orang yang paling fakir dibandingkan kami ya Rasulullah. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, tidak ada di antara dua batu ini, dua wilayah ini, ya, dari bukit sana ke bukit sana maksudnya. Kota Madinah akan dikelilingi perbukitan. Orang yang paling butuh kepada kurma ini melainkan kami, dibandingkan kami. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai nampak gigi taring beliau. Summa qal, lalu Rasul mengatakan, idhab fa at'imhu ahlak, pergi sana, engkau kasih makan saja keluargamu dengan kurma ini tadi. Jadi tidak jadi dikasihkan ke orang lain, tapi dia sendiri yang dapat kurma ini tadi. Hadis ini ya ikhwan dikategorikan oleh para ulama banyak faedah. Ana dengar langsung dari Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Badr, ya. Beliau menyebutkan hadis ini mengandung, bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan hadis ini bisa diambil istinbat 1000 istinbat. Nah, itu faedah dari Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Badr. Kata beliau bisa diambil alf istinbat, alf faedah, 1000 faedah. Antum jangan fokus ke anunya. Mereka 1000 faedah tuh dari kisah, dari sejarah, dari adab, dari akhlak, dari apa namanya fikihnya, dari apa balaghahnya, dari segala macam. Dan kata Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Badr itu disampaikan beliau ketika daurah di Jogja. Badr Muhammad bin Al-Badr itu di Riyadh beliau domisilinya. Ana mengumpulkan beberapa faedah katanya. Disampaikan sama beliau, dicatat segala, disampaikan yang ana ingat. Ya, yang ana ingat. Disampaikan oleh beliau. Ini yang ingat be ya, yang enggak ingat ya, yang ingat be. Jawazul kalam qabla salam. Ya.
bolehnya berbicara sebelum mengucapkan salam sama sekali. Ya enggak? Apa kata beliau sisi pendalilnya? Laki-laki tersebut datang langsung mengatakan halaktu. Ya enggak? Difahami? Nah, jelas. Jadi enggak mesti kalau mau kajian itu harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tidak mengucapkan salam, dikomplain. Ya. Ngapalah anak tuh tidak pernah jingok Ustaz Abdurrahman ini mengucapkan salam. Ya. Kalau kita jingok kajian-kajian Ustaz-Ustaz kibar itu, Cak Ustaz Yazid, selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi. Susah ya ikhwan. Kalau nisful alim wa nisful tabib, nisful tabib membinasakan dunia, ya ada dokter fikih malpraktek akhirnya. Nisful alim buyannya tidak terurai. Kenapa? Ya, kaget juga anak. Apa yang bentuk kaget? Nah ini tadi. Harusnya yang lebih tepat dia tanya. Ya enggak? Bukan caranya membandingkan. Kalau itu namanya berdalil dengan fi'il. Nah, itu yang salah. Ya toh? Nah, seperti itu. Sama lah di Palembang ini ada salah satu masjid sholat, bukan juga masjid, musola. Ya. Sekarang juga tidak makmur. Dulu kita kajian di sana. Masalahnya sepele, ya sama, salam ini juga. Karena sebut saja musolanya, musola Segaran, musola Nurul Hidayah kalau tidak salah. Segaran 9 itu, Dr. Vicky. Masuk dari depan itu dalam. Masalah salam ini juga. Kata sebagian pengurus, enggak ngucap salam dulu sebelum pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para jamaah? Semangat? Ya enggak? Nah itu tadi. Ya, sebenarnya kalau mau kita katakan apakah di setiap pengajian itu mengucap salam, ini juga yang sebenarnya butuh yahtaj ila dalil, ya toh? Yahtaj ila dalil. Yang ada itu ketika khutbah, ya benar. Nah, dan tidak didapati adanya di majelis-majelis Rasul riwayat yang menyebutkan setiap beliau buka majelis dengan salam seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Namun pembahasannya, apakah disunahkan mengucapkan salam ketika setiap membuka majelis ilmu? Nah itu pembahasan beda lagi. Nanti dilihat keterangan para ulama secara istinbatnya, gitu loh. Yang namanya penetapan hukum terkadang menggunakan kias, terkadang menggunakan af'al Nabi atau af'al sahabat dan yang lainnya. Kemudian mas'alatun wujubul kafaru ala man aftara fi nahari Ramadan bil jima'. Wajibnya kafarah bagi orang yang membatalkan puasa di siang hari pada bulan Ramadan dengan sebab jima'. Wajib. Yustafadu min hadzal hadithi wujubul kafarati ala man aftara fi nahari Ramadan bil jima'. Diambil dari hadis ini wajibnya bayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sebab jima'. Wajib. Kama hasala minar rajulil madhkur, sebagaimana yang terjadi pada laki-laki yang telah disebutkan tadi. Wa talzamuhul kaffaratul madhkura ala tartib alladzi dzukira fil hadis,
dan harus bagi dia membayar dengan kafarah yang telah disebutkan secara urutan pada hadis tadi. Wa ala hadza aktsarul ulama, dan inilah yang disebutkan oleh mayoritas para ulama. Wal kaffara al madhkur amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula dunal mar'ati, fal asahu annaha wajibatun ala rajuli dunal mar'ah. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, kafarah yang disebutkan dalam hadis tadi telah diperintahkan oleh Nabi SAW kepada laki-laki tersebut, tidak kepada kaum wanita saja, atau tidak kepada istrinya. Maka pendapat yang paling sahih bahwasanya kafarah tadi wajib bagi laki-laki, tidak pada istrinya. Difahami? Jelas? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam, ya. Karena di sana ada sebagian para ulama yang lain yang mengatakan kafarah itu juga wajib bagi perempuannya, ya. Kenapa disebutkan di sini laki-laki? Karena yang tanya itu laki-laki, dan sudah perkara yang maklum, kedua-duanya pelaku sehingga dua-duanya bertanggung jawab. Namun Syekh Muhammad Ibn Hizam juga punya alasan, ya, dengan yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang lain. Allah alam dalam masalah ini. Wa man jama'a fi aktsar min yaumin wajaba alaihi an kulli yaumin kafarah. Siapa yang menjimai lebih dari satu hari, maka wajib baginya masing-masing satu hari tadi ada kafarahnya tersendiri. Kalau 5 hari kalikanlah 2 bulan atau 60 hari dikali 5, berapa Wandi? 6 kali 5 berapa? 300, sudah genap sebulan, setahun, ya enggak? 5 hari hubungan badan di bulan Ramadan, sudah setahun tidak makan-makan, tidak pacak kondangan, habis. Nah, makanya jangan sembarangan ini tadi. Wa man karrara al-jima' fi yaumin wahid zada itsmuhu wa laisa alaihi illa kafaratun wahidatun. Siapa yang ngulangi jima' di hari yang sama, dosanya cuma bertambah, tapi tidak kafarah kecuali sekali saja. Masalah itu, man aftara bil akli aw syurbi fi nahari Ramadan fahal alaihi kafaratun. Nah, masalah berikutnya, orang yang batalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sebab makan atau minum, apakah ada kafarah? Sengaja membatalkan. Alladzi warada fihil kafarah huwa fi haqqi man afsada shaumahu fi nahari Ramadan wa huwa shaimun kama fi haditsil bab. Wa ala hadza fal kafarah makhsusatun bidzalika inda aktsaril ulama. Yang datang riwayat tentang kafarah itu pada kondisi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan dalam kondisi dia berpuasa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bab. Maksudnya apa? Dalam bab jima. Maka atas dasar ini kafarah tersebut lebih dikhususkan dengan sebabnya jima menurut mayoritas para ulama. Jadi kafarah itu berlaku bagi yang jima di siang hari bulan Ramadan. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waman tahayyala alal jima' fa aftara bil akli wasyurbi thumma jama'a fal adhar annahu alaika al kafarah wa ala hadza aktsarul ulama. Ya. Jadi kalau cuma makan dan minum dengan sengaja tidak ada kafarah. Namun waman tahayyala alal jima, siapa yang coba-coba buat hilah, tahu hilah? Apa bahasa Indonesianya Dokter Vicky? Ngakali ya bahasa kitanya. Upaya untuk ngakali. Ya. Lalu dia batalkan puasa dengan makan dan minum, kemudian melakukan jima, maka pendapat yang lebih zahir dia wajib bayar kafar. Kata istrinya, jangan kak. Jangan dulu. Terus yang mana? Nah, kalau langsung kena kafarah gitu. Terus yang mana?
batalkan dulu, kita makan dulu. Nah, makan dulu akhirnya dia. Nah, itu tadi. Kalau dia makan atau minum itu batal dengan sebab makan dan minum, tapi karena hilah, ngakali, maka al-azhar annahu alil kafarah, dia wajib juga bayar kafarah. Itu pendapat mayoritas para ulama. Mas'alatun ba'du syurutil kafarah, sebagian syarat-syarat kafarah. Yushtaratu fil kafarah at-tartibu fiha fala yujzi as-sawmu wa huwa qadirun ala itqi raqabatin wa la yujzi'uhu it'amu 60 miskinan wa huwa qadirun ala itqi raqabatin aw ala siyami syahraini mutatabi'ain wa ala hadha aktsarul ulama li dhahiril hadits al mutaqaddim. Dipersyaratkan pada kafarah tersebut adalah tertib urutan. Fala yujzi'us shaum, maka tidak sah suatu puasa, wa huwa qadirun ala itqi raqabatin, ya, dalam kondisi dia mampu untuk membebaskan budak. Jadi tertib dulu. Jadi kalau dia langsung puasa 60 hari berturut-turut dalam keadaan dia mampu bebaskan budak, maka tidak sah puasanya tadi. Wala yujzi'u it'amu 60 miskinan wa huwa qadirun ala itqi raqabatin aw ala siyami syahraini mutatabi'ain. Juga tidak sah pemberian makan 60 orang miskin dalam keadaan dia mampu untuk bebaskan budak atau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Wa ala hadza aktsarul ulama li dhahiril hadits al mutaqaddim. Maka atas dasar ini yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang telah lalu. Wa yushtaratu fi itqi raqabah ay yakuna al-'abdu awil ama mu'minaini. Ya, dipersyaratkan pembebasan budak. Budaknya baik laki-laki atau perempuan statusnya adalah mu'minaini. Apa maknanya? Kedua-duanya mukmin, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Di anna Allah azza wa jalla syarrata dzalika fi kafaratil qatl. Dikarenakan Allah azza wa jalla mensyaratkan hal tersebut pada kasus kafaratul qatl. Fayuhmalu 'alil hukmu huna fi qawlihi hal tajidu raqabatan ta'tiquha atau tu'tiquha. Wa 'ala hadza aktsarul ulama. Maka atas dasar ini juga dibawa hukum ke sini. Pada kafaratul qatl fatahriru raqabatin mu'minah, kata Allah azza wa jalla, maka dia tahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mukminah. Akar permasalahan di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya ikhwan. Yaitu pada kasus kafaratul qatl Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membebaskan budak yang mukminah, mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minah, bebaskan budak yang mukminah. Sedangkan dalam hadis ini cuma disebutkan tu'ti raqabatan, tu'tiq raqabatan, engkau bebaskan budak. Itu lebih umum. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan budak yang dibebaskan harus mukminah. Ada yang mengatakan budak yang dibebaskan tidak mesti mukminah, tidak mesti beriman, tidak mesti muslim, bebas pokoknya. Sehingga budak yang kafir pun boleh dibebaskan. Akar permasalahan khilafnya yaitu perbedaan mereka dalam menetapkan suatu kaidah. Apa kaidahnya? Dalam ilmu usul fikih, dalam kaidah fiqhiyah ada suatu kaidah. Idza tahadal hukmu wa ikhtalafa as-sabab hal yuhmalul mutlaq 'ala al-muqayyad. Apabila suatu hukum itu sama dan sebabnya beda, apakah mutlak dibawa kepada muqayyad? Ayat tentang kafaratul qatl itu muqayyad dengan mukmin, budak yang mukmin. Disebutkan fatahri raqabatin, raqabah yang bagaimana? Budak yang bagaimana? Mukminah, yang beriman. Sedangkan pada kafaratul jima disebutkan tu'tiq raqabatan, engkau bebaskan budak saja, tidak dimuqayyad, tidak ditakyid, tidak disebutkan harus mukminah. Jelas?
Permasalahannya, ini sebabnya beda. Itu sebabnya pembunuhan, ini sebabnya jima. Ayat itu menyebutkan kasus pembunuhan, sebabnya. Sedangkan hadis ini menyebutkan kasusnya apa? Hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Permasalahannya, tatkala terjadi perbedaan sebab, hukumnya sama. Apa hukum yang ada? Al-kafar. Idza tahadal hukmu, apabila suatu hukumnya sama, wakhtalafas sabab, dan sebabnya berbeda, hal yuhmalul mutlaq alal muqayyad, apakah ayat yang mutlak dibawa kepada muqayyad seperti ini, atau hadis yang mutlak seperti ini dibawa kepada ayat yang muqayyad tadi? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wallahu alam. Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani lebih menguatkan, lebih condong ke pendapat yang menyatakan yuhmal mutlaq alal muqayyad pada kasus seperti ini. Wa amma syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala, fahuwa yurajjih, Syekh yurajjih annal abad, bahwasanya budak tersebut mutlak, mau mukmin mau kafir tidak masalah, ya. Wa hadza qaulul jumhur, ya, qaulul jumhur. Wa hadza aidan kama sami'na tarjih Syekhina Abi Ammar Abbas Al-Jawnah, wa huwa mudarris fi usul fiqh fi daril hadith bil fiyush, bal fi dammaj min qabl, yani fi ayyam Syekh Muqbil wa fi ayyam Syekhina Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Wa ana sami'tu bi udhunayya, ya, ana dengar langsung dari telinga ana ketika kami pelajaran al-qawaid al-fiqhiyah. Wallahu a'lam. Al-muhim ya ikhwan, faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam, la'alla hadzal qaul huwa as-shawab, ya. Nampaknya yang ini yang lebih benar, wal ashah. Kemudian kata Syekh, fayuhmalu 'alal hukmuhu hahuna fi qawlihi hal tajidu raqabatan tu'tiquha, wa 'ala hadha aktsarul ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Wa qad istadallu aidan bi hadithi Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dan juga mereka para ulama berdalil dengan kisah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, yaitu Muawiyah punya budaknya mengembalakan kambing, tiba-tiba kambingnya dimakan oleh serigala satu. Ya. Kenapa terjadi seperti ini? Akhirnya sama Muawiyah ditempeleng sama Muawiyah, dan dia menuntut, ya, di hadapan Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada budak tersebut, jariyah tersebut, aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, di langit. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Muawiyah, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia dikarenakan dia seorang yang mukminah. Fi sahih Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan karena dia wanita yang mukminah. Wa yushtaratu fi ar-raqabah an takuna salimatan min al-uyub al-bayyinah al-wadihah. Dipersyaratkan pada budak tersebut, status budaknya selamat dari aib-aib yang nampak jelas. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya, janganlah kalian menyengaja memberi sesuatu yang buruk, menyengaja untuk ngambil yang buruk, ngasih yang buruk dalam kondisi kalian sendiri yang tidak mau ngambil. Kalian kalau dikasih yang buruk juga memicingkan mata, ya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa yushtaratu fi siyam ay yakuna syahrayn mutatabi'ain. Fa idza aftara fi athna'ihima min ghairi 'udhrin fala yujzi'uhu wa yajibu 'alil i'adah.
Dipersyaratkan pada puasa tersebut status puasanya 2 bulan betul-betul berturut-turut. Apabila dia membatalkan puasa di tengah-tengah 2 bulan berturut-turut tadi tanpa adanya uzur, maka tidak sah dan wajib dia ulangi. Difahami? Wajib diulangi. Wa yushtaratu fil it'am ayyut'imahu ma yushbi'uhu, dan persyaratkan pada it'am tersebut, pemberian makan 60 orang miskin, dia memberi makan dengan makanan yang mengenyangkan ya, dengan makanan yang mengenyangkan. Jadi kalau cuma pempek siko ya belum mengenyangkan ya. Ya, Rif. Kalau pempek kapal selam 2 iko belum kenyang, kasih 3 iko. 15.000 kasih 3, 45, mendingan dibelikan nasi bayo. Ya enggak? Nasi Padang 10.000 masih ada 10.000. Masih double ke 12, double ke. Ah, itu kenyang-kenyang dia tadi. Au mala yakil an muddin minat ta'am, atau pemberian makanannya sesuatu yang tidak boleh kurang dari 1 mud. 1 mud itu 1 cakupan telapak tangan ini tadi. Kalau 1 sok berapa mud? 4 mud ya. Wa idza aftara li udhrin kamaradin aw safarin fihi masyaqqah aw imra'atin hadat aw nafasat fala yanqati' at-tatabu' wa yajibu al-muwasalah aqiba zawalil udhri mubasyaratan. Apabila dia membatalkan karena uzur seperti sakit atau karena safar yang padanya ada masyaqqah, atau seorang wanita yang haid atau nifas, maka tidak terputus tatabu'nya tadi. Wa yajibu al-muwasalah aqiba zawalil udhri mubasyaratan, dan wajib langsung nyambung puasanya ketika hilang uzur tersebut, secara langsung dia lanjutkan puasanya. Di sini Syekh hafizahullah taala beliau menyebutkan awimra'atin hadat aw nafasat. Ya, di sini beliau sebutkan perempuan itu cuma sekedar contoh saja, tamtsil. Walaupun secara waqi', secara real, Syekh menguatkan wanita tidak bayar kafarah dalam masalah bab jima ini tadi ya. Dalam bab jima yang bayar siapa? Lakinya. Wallahu a'lam. Kemudian faslun fi masail tata'allaqu bi siyami ahli al-a'dzar. Fasal tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa orang-orang yang memiliki uzur. Di sana ada orang-orang yang memiliki uzur dalam bab puasa ini tadi. Disebutkan di sini al-ma'dzurun 'anis siyam hum, orang-orang yang mendapatkan uzur dari berpuasa, mereka adalah awalan wa tsaniyan al-marid wal musafir. Yang pertama, orang yang sakit dan musafir. Itu 2 jenis golongan. Orang yang mendapatkan uzur, orang yang sakit dan orang yang musafir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Allah Azza wa Jalla menyatakan, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam suatu perjalanan, maka dia mengganti di hari yang lain. Wa qad ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu yurakhas lil marid wal musafir al fitru. Para ulama sepakat bahwasanya diberi keringanan, dikasih rukhsah bagi orang yang sakit atau orang yang musafir al-fitru untuk tidak berpuasa. Wa alaihim al-qada bi adadi ma aftaru fi ayyamin ukhra, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha sejumlah hari-hari yang mereka batalkan puasa tadi. Wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Jelas? Apa ketentuan musafir? Ya, jarak safar. Jarak safar ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini tadi. Ya. Mas'alatun. Halil afdol lil marid al-iftar. Apakah afdol bagi orang yang sakit tersebut membatalkan puasa? Kata beliau, awalan liyu'lam annahu la yurakhas lil marid al-iftar illa fi maradin yashuqqu ma'hu siyam. Yang pertama perlu diketahui bahwasannya orang yang sakit tersebut tidak diberi keringanan untuk membatalkan puasa, melainkan pada sakit yang berat bagi dia untuk berpuasa.
Amal marad al-khafif alladzi la yashukku ma'ahu siyam fala yurakhas fihi al-iftar. Adapun sakit yang ringan yang tidak dirasa berat bagi dia untuk berpuasa, maka tidak diboleh atau tidak diberi keringanan bagi dia untuk membatalkan puasa. Kalau sakit-sakit yang ringan, maka tetap dia puasa. Selagi sakit tersebut la yashukku alaihi siyam, tidak berat bagi dia untuk berpuasa, maka dia tetap puasa. Sanian, idza ulima dzalika fayukrahu lil marid ayyasum. Kalau memang sudah diketahui bahwasanya berat bagi dia untuk berpuasa, maka makruh bagi orang yang sakit untuk berpuasa. Faqad rawa Ahmad bi isnadin hasan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Nabi SAW mengatakan, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Rasul, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kalau rukhsahnya tadi diambil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla yakrah, membenci an tu'ta ma'siyatuhu, maksiatnya tadi didatangi. Jelas? Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Azza wa Jalla menyukai rukhsahnya diambil sebagaimana Allah membenci maksiat itu dikerjakan. Qala Allah Azza wa Jalla wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang sakit atau dalam suatu perjalanan, maka dia mengganti di hari yang lain. Allah menginginkan kebaikan, kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Fa idza tahamala al-maridu ala nafsihi wa shama. Apabila orang yang sakit tersebut terus memaksakan untuk berpuasa, fa in adarra bi nafsihi faya'thamu. Kalau ternyata sampai menyebabkan madarat pada dirinya, maka dia berdosa. Wa illam yadurra bi nafsihi fayukrahu lahu dzalik. Kalaupun tidak memadaratkan dirinya, itu pun hukumnya makruh. Orang yang berat untuk berpuasa masih dipaksakan puasa, hukumnya makruh kalau tidak membahayakan dirinya. Tapi kalau sampai membahayakan, hukumnya haram, bahkan dosa. Qala Allah Ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, janganlah kalian menyempelungkan, menjatuhkan, membinasakan diri kalian ke dalam suatu kehancuran. Kemarin Rio untuk sakitnya gimana? Masih puasa? Lesu enggak? Berat enggak puasa? Tidak. Ya. Kalau berat berarti makruh puasanya. Jelas? Jadi orang yang sakit berinci. Kalau berat bagi dia untuk berpuasa, maka batalkan saja ya, tidak usah dipaksa-paksa. Masalatun, halil afdal lil musafir al-fitru am as-shaum? Apakah yang afdal bagi seorang musafir, dia batalkan puasa ataukah tetap berpuasa? Amma man kana yastawi fi haqqi al-amran wala masyaqqata alaihi fal afdal lahu fi Ramadan ayasum li'annahu asra li ibra'i dhimmati wa akhaffu alaihi ayasumahu ma'an nas wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad shama fi safar ma'a jam'in min as-sahabah. Fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im muttafaqun alaih. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, adapun kondisi orang yang sama saja dia puasa tidak puasa, dia tetap kuat, tidak ada rasa beban bagi dia, tidak ada rasa berat bagi dia, maka yang afdol kalau orang yang seperti ini dia tetap kuat untuk puasa, maka yang afdol bagi dia berpuasa walaupun dia seorang yang musafir. Kenapa alasannya? Dikarenakan cara seperti itu lebih cepat keluar dari tanggung jawab. Nanti kalau dia tidak puasa, dia masih tetap ada tanggung jawab untuk mengqadha kan? Dan lebih ringan bagi dia berpuasa di bulan Ramadan karena bareng-bareng orang. Berbeda ketika mengqadha, dia puasa sendirian. Ya. Dan juga Nabi SAW dulu ketika safar, beliau pernah puasa bersama para sahabat. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Anas menceritakan, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibus shaimu 'alal muftir wal muftir 'alas shaim. Kata Anas, dulu kami pernah safar, pernah dalam suatu perjalanan jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang membatalkan puasa. Orang yang membatalkan puasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Menunjukkan apa? Di kalangan sahabat ada yang dulu berpuasa dalam kondisi mereka safar. Jelas. Nak mudik misalkan Abu Zainu ke dusun, antum tetap berpuasa, tidak masalah kalau kuat untuk puasa. Wa amma man kana yashqu alaihi shaumu fi safar fal afdal fi haqqi al iftaru amalan bi rukhsah kama taqaddama fil hadits sabiq. Siapa yang merasa berat berpuasa ketika safar, berat, lesu, ya, jauh, misalkan bermotor balik ke dusun, musim panas, dusunnya ladang bergantung gula, debu banyak, panas berdengkak. Nah, ya enggak, misalkan tadi. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya, berat bagi dia untuk berpuasa, maka fal afdal fi haqqi al iftar amalan bir rukhsah, maka yang afdal bagi dia batalkan saja puasanya untuk mengamalkan rukhsah tersebut. Itu rincian yang kedua. Yang ketiga, fa in tadarrara minas shaumi fi safar, kalau berat menimbulkan madarat berpuasa ketika safar tadi, fa yajibu 'alil iftar wa yahrum 'alis shaum, maka wajib, ya, wajib batalkan puasa dan haram berpuasa. Wa alaihi yuhmalu haditsu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qal, dan maka pada kondisi seperti inilah hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, dibawa kepada pengertian seperti ini. Qal, dia menceritakan kana Rasulullah SAW fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha, qalu shaimun, faqala laisa minal bir as-shaumu fis safar. Kata Jabir, dulu Rasulullah SAW pada suatu perjalanan jauh di suatu safar bersama para sahabat, beliau melihat ada kerumunan, ada seseorang yang dinaungi, dikasih payung. Kata Rasul, mahadha, apa ini? Mereka mengatakan, qalu hadha shaim, ini orang lagi puasa, lemes. Faqal, kata Rasul, laisa minal bir as-shaumu fis safar, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. As-saum atau as-siyamu fis safar menggunakan al, sebagian riwayat tapi tidak sahih dengan lafaz laisa minal bir am siyam fis safar, menggunakan lugah thayyib, bukan menggunakan al tapi menggunakan am, tapi itu riwayat tidak sahih, ya. Wa qala Allah Subhanahu wa taala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, janganlah kalian membinasakan diri kalian dalam suatu kehancuran. Wa yushra'u al-iftaru fi safar lil musafir sawa'un min awwali yaumihi aw min athna'i yaumihi fa kulluhu yashmalu ar-rukhsah. Nah, seorang musafir tadi disyariatkan untuk membatalkan puasa, ya, baik di awal ataupun di tengah, dikarenakan itu rukhsah. Difahami? Bebas. Kalaulah sudah musafir, sudah safar, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, itu bebas dia, ya. Fa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja ila Makkah fi Ramadan fa shama hatta balagha al-kadid aftara fa aftara an-nas. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan dulu Rasulullah SAW ketika keluar safar di bulan Ramadan menuju kota Mekah, beliau tetap berpuasa. Fasoma, lihat bahasanya. Rasul berpuasa hatta balagha al-kadid, sampai berada di wilayah Kadid, aftara, barulah Rasul batalkan puasa. Jelas? Berarti Rasul tetap puasa di pagi hari, namun di pertengah perjalanan beliau membatalkan. Jelas? Intinya kalau diperhatikan dalam hadis Rasul batalkan puasanya itu kapan? Setelah keluar dari kota Madinah. Jelas? Nah, sekarang masalah berikutnya. Halil musafir ayyuftira qabla khurujihi min makani iqamatihi. Apakah bagi seorang musafir tersebut boleh
membatalkan puasa sebelum keluar dari tempat mukim dia, sebelum keluar dari rumahnya dia atau dari pondok pesantren ini tadi. Jelas? Abu Zainu nak mudik, apakah boleh bagi antum membatalkan puasa tadi pagi-pagi seperti ini di rumah, makan indomie telok dulu? Jawabannya la yajuzu lil musafir ayyuftira hatta yashra'a fi safarihi. Tidak boleh bagi musafir tersebut untuk membatalkan puasa sampai dia mulai safar. Wa yufariqu qaryatahu, dan dia telah meninggalkan kampungnya. Li annahu la yutlaq alaihi musafirun hatta yadrib fil ardi. Dikarenakan orang tersebut belum dikatakan sebagai musafir sampai dia menempuh suatu perjalanan dulu. Wa ala hadza amatu ahli ilmi, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jelas? Jadi antum jangan batalkan dulu ya Abu Zainu. Kapan batalkan? Kalaulah keluar wilayah Lebung Gajah, difahami? Nah, sampai ke Rejaya Indralaya itu silakan batalkan. Tapi kalau masih di sini tidak boleh, jangan dibatalkan. Siapa tahu urung tadi, iya enggak? Udah makan indomie telok, tahu-tahu cinggu anak demam, meriang-meriang. Sudah urung dulu gitu, anak lagi tidak sehat. Nah, urung safar, puasa udah batal. Nah, itu tadi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam. Demikian juga yang pernah anda baca di buku, yaitu disebutkan oleh Syekh Zakaria bin Syu'aib Al-Adani dalam buku beliau Syarah Manhajus Salikin. Wala yajuzu lil musafiri aidan 'inda ahli ilmi ayatruka niyatas shaum min al-lail fayusbihu muftiran bin niyyah lima taqaddama dzikruhu. Nah, demikian juga tidak diperbolehkan bagi musafir, ya, meninggalkan berniat berpuasa di malam hari, sehingga pagi-pagi hari dalam keadaan dia sudah tidak berpuasa. Difahami? Jadi ada rencana, Abu Zainu ini ada rencana ingin pulang, ingin mudik di bulan Ramadan, sehingga antum malam-malam karena ini hari Selasa udah ada niat untuk safar, sehingga semalam tadi tidak sahur dan tidak niat untuk puasa sama sekali. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena antum belum safar. Jelas? Waman akala qabla khurujihi min baitihi faqad akhta'a khata'an 'aziman. Siapa yang makan sarapan dulu sebelum keluar rumah, maka telah salah dengan kesalahan yang sangat besar. Faqad ya'tarid lahu ma yamna'u minas safar. Kenapa? Karena terkadang ada saja yang menimpa dia sesuatu yang menghalangi untuk safar. Fayakunu qad aftara yauman min Ramadan biduni udhrin syar'iyyin, sehingga dia telah membatalkan puasa dengan tanpa udzur syar'i. Jelas? Nah, ini pernah terjadi dulu ya, di zaman kami masih jadi santri. Ada seseorang, ya, santri, karena ingin pulang kampung, dia jam 2 siang itu sarap makan mie indomie dulu di pondok pesantren. Kenapa? Karena mau safar katanya dia. Makan aja di pondok pesantren dulu. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Masalah berikutnya. Idza aftara al-musafir fi yaumin thumma aqama fahal yalzamuhu ikmalu siyami dzalikal yaum ba'da iqamatihi. Masalah berikutnya. Apabila seorang musafir melakukan safar dan dia telah membatalkan puasanya pada hari tersebut, summa aqama, kemudian dia mukim, apakah harus bagi dia menyempurnakan puasa pada hari tersebut setelah dia berada di tempat mukim? Jelas? Antum musafir, domisili antum di mana? Riau. Pak Jo, domisili antum sekarang di mana? Pak Jo. Pergi Pacak, balik Berijo. Iya enggak? Nah, itu Pak Jo. Pergi Pacak, balik Berijo. Antum mondok di Magetan, misalnya, pulang Ramadan, naik bus, musafir.
perjalanan dari Magetan ke Palembang, Jawa Timur, Palembang, beliau tidak berpuasa karena musafir. Boleh apa tidak? Tidak berpuasa? Jawabannya boleh. Sampai Pak Jo, Palembang City jam 2 siang. Sampai rumah langsung istirahat, asar bangun, sholat asar. Jam 5 sore ibu buat tekwan, buat es cendol, es dawet. Nah, pertanyaannya, Rio, antum wajib untuk tidak makan, tidak minum sampai matahari terbenam, ataukah boleh bagi antum menikmati tekwan dan es cendol? Faham? Jelas? Faham gambaran yang dimaksud ini tadi? Seorang musafir pulang berada di tempat mukim, ya, apakah dia menyempurnakan, ya, hari tersebut untuk tidak makan tidak minum, ataukah boleh bagi dia makan dan minum? Ini sudah pernah kita bahas ya di buku yang sebelumnya. Kita lihat tarjinya Syekh Muhammad Ibn Hizam. As-sahih fi hadhil mas'alah. Pendapat yang sahih dalam masalah ini, annahu la yalzamu as-saum. Tidak harus bagi dia berpuasa, tidak harus menahan diri. Faqad rukhisa lahul iftaru fi dzalikal yaum fa aftara. Kenapa? Karena dia sudah diberi rukhsah pada hari tersebut, lalu dia membatalkan puasa. Fala yalzamu imsaku baqiyatil yaum li'adami wurudi ma yadullu ala ilzami bidzalik. Maka tidak harus bagi dia menahan diri pada sisa hari-hari tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang menunjukkan keharusan dia menahan diri. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim alaihim rahmatullahi taala ajmain. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka. Fa in kana lam yuftir fi safarihi, namun kalau ternyata ketika safar dia belum membatalkan puasa, wa qama wa huwa shaimun, dan dia berada di tempat mukim dalam keadaan dia masih berpuasa, fayalzamu imsaku baqiyatil yaum, maka harus bagi dia menahan diri pada sisa hari yang ada, wala yusyra' lahu ba'da iqamati al-iftar, dan tidak disyariatkan bagi dia untuk membatalkan puasa setelah dia berada di tempat domisilinya tadi. Difahami? Jelas? Kalau antum sudah batal, maka ketika pulang, alhamdulillah Bu, saya menguatkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad untuk menikmati tekwan dan es cendol tadi. Jelas? Namun di sana bagi suami istri, kita sampai tempat tujuan, Dek, kita siang hari ini sudah udzur dan boleh kita melakukan hubungan suami istri. Boleh? Boleh menurut pendapat ini tadi. Menurut pendapat yang lain tidak boleh. Difahami? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam ya ikhwan. Masalah berikutnya, kita nih ngejar-ngejar target ya. Kayaknya target kita nih panjang sekali, ya Allah dah. Kalaupun tidak selesai semua, selesai sedikit biar jadilah. Kalaupun tidak selesai siam tatawu, harapan ana paling tidak sampai qadha Ramadan. Kalau tidak sampai qadha, sampai ini orang-orang yang ahlul a'dzar ini dah lumayan ya. Kemudian tadi orang yang mendapatkan uzur, yang pertama marid, orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Sekarang yang ketiga, as-salis, yang ketiga, alladzi yakhaf ala nafsi al-halaka minal ju'i wal 'atash. Golongan yang ketiga, orang yang mengkhawatirkan terjadi kebinasaan pada dirinya dengan sebab lapar atau kehausan. Jadi dia khawatir kalau dia binasa karena kelaparan atau kehausan. Contoh misalkan Abu Zainu tadi, dia nukang, capek sekali, kehausan, kelelahan, keringatan, letih, khawatir nanti pingsan, khawatir meninggal dunia. Maka boleh tidak dia membatalkan puasa? Difahami Wandi?
lapar sekali Rio, lapar sekali sampai nangis-nangis, air mata udah keluar kelaparan. Permasalahannya, boleh tidak antum batalkan puasa padahal antum mukim, bukan musafir ya, karena lapar. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala ashabuna wa ghairuhum. An-Nawawi mengatakan, qala ashabu Syafi'iyah, man ghalabahul ju' wal 'atash wa khafa al-halaka lazimahul fitru wa in kana sahihan muqiman. Kata An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan, siapa yang dikalahkan oleh rasa lapar dan rasa haus serta dia mengkhawatirkan nanti dirinya binasa, nanti gara-gara kelaparan lalu mati atau lalu sakit parah, lazimahul fitru, maka harus bagi dia batalkan puasanya ya. Wa in kana sahihan muqiman, meskipun dia orang yang sehat, orang yang muqim, liqaulihi ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam suatu kebinasaan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahiman, Allah Azza wa Jalla sangat sayang terhadap kalian. Wa yalzamu al-qada kal marid, namun dia punya kewajiban untuk mengqada sama seperti orang sakit tadi. Jelas ya ikhwan? Wadihun jiddan ya, jelas serius. Jadi kalau memang ada santri nanti di bulan Ramadan yang lelah, yang kecapean, yang kehausan, yang kelaparan sekali, khawatir nanti binasa, khawatir mati, langsunglah kasih makan. Nanti mati gara-gara puasa kelaparan pula, jadi kasus pula ya. Nah itu tadi. Kemudian wallahu ta'ala alam shawab ya ikhwan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan besok subuh ya. Naktafi bihadzal qadar.